tanggal 19 Maret 2025 dengan rencana sidang pemeriksaan sebanyak 45 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan atas nama pemohon gugatan PT Arion Indonesia sebanyak 1 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, agenda sidang hari ini sebagaimana persidangan sebelumnya, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Silakan, mungkin dari pemohon terlebih dahulu. Sudah disampaikan, sudah diserahkan ke majelis. Izin menjawab majelis, untuk kesimpulan akhir sudah kami upload di e-text court. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk terbanding sudah diserahkan juga? Sudah di-upload majelis. Ya. Cukup ya? Atau ada yang mau disampaikan para pihak pemohon? Cukup? Pemohon masih ada yang mau disampaikan atau cukup sebagaimana kesimpulan akhir yang telah diserahkan? Cukup ya? Kemudian terbanding? Cukup? Cukup sesuai penjelasan tertulis kami majelis. Baik ya. Nanti majelis akan memeriksa semua bukti-bukti penjelasan lisan atau tertulis dan juga surat catatan dokumen yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. Sidang pemeriksaan, kenapa? Izin majelis, kami akan menyampaikan beberapa kata untuk terakhir, kan ini terakhir dari persidangan, jadi kami akan menyampaikan beberapa kata terkait dengan persidangan hari ini. Ya, silakan. Terima kasih majelis. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan seluruh fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang telah kami sampaikan, jelas bahwa keputusan yang diterbitkan oleh tergugat mengandung cacat prosedur dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum serta keadilan. Kami memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif yang menjadi inti dari sistem peradilan di negara hukum Indonesia ini. Kami percaya bahwa pengadilan pajak adalah benteng keadilan bagi para pencari keadilan, dan kami menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada kebijaksanaan majelis hakim yang terhormat. Semoga putusan yang diberikan dapat memberikan kepastian hukum serta mencerminkan keadilan bagi semua pihak demi ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih majelis. Ya, silakan terbanding. Baik, majelis izin, kami juga akan menyampaikan highlight terkait dengan kesimpulan kami majelis. Ya, silakan terbanding secara singkat ya. Baik, majelis. Terkait dengan dalil pertama, upaya hukum atas SPK TMP 343 adalah banding di pengadilan pajak, sehingga gugatan penggugat kami menyatakan obscur libel sesuai dengan penjelasan kami di dalam penjelasan tertulis. Selanjutnya terkait dengan tanggapan terhadap dalil pemohon terkait dengan penerbitan surat tugas, dapat kami sampaikan bahwa konsep kepabeanan yang juga diadop di dalam petunjuk pelaksanaan penelitian ulang, yaitu Per 18 BC 2023, di situ mencakup adalah dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17, dalam Per 18 disebutkan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan
atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi di sini menyebutkan bahwa Per 18 itu mencakup terkait bea masuk dan bea keluar. Bahwa Undang-Undang Kepabeanan yang mengakomodir terkait kesatuan konsep impor dan ekspor itu tadi seperti disampaikan di Per 18. Jadi dinyatakan penelitian ulang dalam pasal 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap objek penelitian ulang berupa pemberitahuan pabean impor dan pemberitahuan pabean ekspor. Bahwa dalam pasal 2 ayat 3 tersebut tetap dimuat unsur impor dan ekspor dalam satu pasal. Hanya dibedakan dengan dan atau. Begitu halnya di dalam lampiran Per 18. Bahwa surat tugas itu tidak hanya mencakup terkait dengan PP 55 untuk ekspor seperti yang disampaikan oleh pemohon, tetapi juga Undang-Undang Kepabeanan. Jadi secara keseluruhan mencakup impor dan ekspor. Bahwa selain mengacu pada format mencantumkan dua regulasi adalah karena baik ketentuan impor dan ekspor merupakan satu rangkaian kepabeanan. Kemudian selanjutnya untuk dalil yang ketiga terkait dengan tanggapan mengenai penerbitan keputusan dan pengiriman keputusan, dapat kami sampaikan bahwa penerbitan keputusan dan pengiriman keputusan adalah dua perbuatan hukum yang berbeda. Terkait dengan penerbitan keputusan mengacu kepada PMK 51 tahun 2008 disebutkan di dalam pasal 10 Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. Selanjutnya terkait dengan pengirimannya, pasal 14 ayat 2 menyatakan keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 dan pasal 11 ayat 4 dikirimkan kepada orang dan kepala kantor pabean paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan. Merujuk kepada Undang-Undang Pengadilan Pajak terkait dengan kirim, di dalam pasal 1 angka 11 disebutkan tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos, pengiriman tanggal faksimiil, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung. Jadi terkait dengan fakta penerbitan SPKTN P343 tanggal 2 Agustus masih dalam kurun waktu 2 tahun. Dan selanjutnya pengiriman pada tanggal 5 Agustus sesuai bukti kirim pos juga masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian majelis. Ya, baik ya. Nanti majelis akan memeriksa apa yang telah disampaikan oleh para pihak untuk bisa memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya. Sidang pemeriksaan dinyatakan cukup.